Ya, kok pada diem? Jelas Pak. Oke, ya. Kalau diem saya juga nanti bingung, ya. Kita lanjut kalau gitu. Kita lanjut ke bawahnya, ya. Nah, ini lebih dijelasin lagi. Sebuah feature yang ditulis berdasarkan peristiwa faktual haruslah mengandung kebenaran, ya, yang dirangkai sedemikian rupa dan tetap mengandung nilai berita. Ini yang harus kalian ingat, ya. Sebuah feature yang ditulis berdasarkan peristiwa faktual. Faktual itu artinya apa? Berdasarkan fakta, gitu ya. Peristiwa yang betul terjadi. Haruslah mengandung kebenaran atau truth yang dirangkai sedemikian rupa dan tetap mengandung nilai berita. Ya, kalian udah belajar nilai berita ya di semester lalu? Sudah Pak. Oke, ya. Jadi, sebagai sebuah karya jurnalistik, feature bukan berisi membuat diagram kebenaran di atas, ya. Menegaskan bahwa feature merupakan hibrida. Hibrida itu apa? Turunan gitu ya. Antara sastra dan jurnalistik yang disebut kreatif non fiksi, ya. Ingat tuh, kreatif non fiksi. Seperti terlihat pada diagram dinamika pendekatan di bawah nanti ya, di bawah ya, yang menggabungkan elemen-elemen non fiksi dengan elemen-elemen sastra, ya. Nah, ini lanjutnya yang harus kamu pahami. Tidak ada dan tidak boleh ada opini dan bukan fakta di dalamnya. Oke, lanjut. Pada prinsipnya menulis feature lebih terarah ke hati. Siapa yang tahu kenapa feature disebut lebih terarah ke hati? Kita baca dulu lengkapnya ya. Yang membedakan dengan ragam tulisan ilmiah yang mengarah ke otak. Karena itu, perlu kemahiran dari seorang jurnalis atau siapapun yang ingin menulis feature untuk mengemas kebenaran dalam topik. Oke, kembali ke pertanyaan dulu. Kenapa feature itu disebut lebih terarah ke hati? Udah, kurang jelas mungkin suaranya. Karena kalau feature itu disampaikan secara detail atau mempunyai kalimat penjelas, sedangkan Apa? berita itu lebih ringkas. Masih nggak jelas, Mit? Coba deketin lagi deh mic-nya deh. Iya Pak, karena kalau feature itu ditulis lebih detail dan ada kalimat penjelasnya. Oh gitu. Jadi kalau dia lebih detail dan ada penjelasnya, dia lebih mengarah ke hati gitu. Ada nggak hubungan antara detail dengan mengarah ke hati, Mit? Ada nggak? Ayo. Kalau menurut saya ada Pak. Ya, gimana? Hubungannya gimana? Karena kalau misalkan dia cuma ringkas saja, orang tidak tahu sebabnya. Tapi kalau misalnya ditulis lebih detail, sebuah peristiwa tersebut lebih jelas sebab-sebab terjadinya dan tidak menyalahkan pelaku ataupun dari peristiwa tersebut. Oke. Nah, enggak, ini saya bahas dulu ya. Bukannya kalau kita lebih detail itu yang berpikir malah otak gitu. Oh iya nih lebih jelas gitu. Bukannya hati. Iya apa iya? Oke, Melani, silakan. Iya. Oke. Kalau kan pada prinsipnya menulis feature itu lebih terarah ke hati kan Pak. Nah kalau sepertinya kita menulis feature berarti kita harus tahu siapapun menulis berita itu kita harus sebagai si yang melihat atau membaca berita tersebut gitu. Nah kalau menurut saya menulis feature itu lebih ke hati karena
memakai emosional gitu. Emosional ketika kita menulis. Kalau sepertinya dalam picture itu ada kesedihan, berarti dituangkan juga gitu kesedihan tersebut gitu. Lebih jelas lagi kesedihannya gitu. Emosionalnya ada gitu sehingga pembaca ketika membaca picture itu terbawa suasananya gitu seperti itu, Pak. Oke, ya. Nyaris benar ya. Betul ya. Feature itu lebih terarah ke hati karena tulisannya ya mengandung yang kurang benar adalah bukan cuma sekedar emosi, tapi human interest ya. Human interest itu uh, berkaitan dengan rasa. Jadi lebih terarah ke hati karena rasa. Karena ada kandungan rasa di dalam pikir. Baik itu sedih, gembira gitu ya, senang gitu. Nah itu rasa. Karena rasa akhirnya orang lebih merasakannya dengan hati gitu ya. Sampai sini jelas maksudnya Jelas, Pak. ya. Oke. Jadi gitu Mita ya, bahwa karena rasa, coba rasa itu yang bilang ini enak dibaca, ini menyentuh, ini kemudian menyedihkan, mengembirakan, menyenangkan, itu rasa hati atau otak? Hati kan. Jadi segala rasa itu ya lebih apa? Lebih terkait dengan hati gitu. Paham ya penjelasannya? Paham? Ya, Iya, siapa Pak. tadi yang ngomong? Gimana, Pak? Hmm? Ya. Siapa? Melan. Iya, Pak. Kenapa? Enggak, tadi Milan udah jawab emosional kata Iya, Milan. iya. Tadi Iya, oke. udah. Enggak, ini saya jelasin dulu. Nanti saya koreksi kesalahan Melan, gitu ya. Udah jelas belum? Kenapa lebih terasa hati untuk semuanya? Jelas, Ya? jelas. Oke, ya. Nah, sekarang saya koreksi Melan. Bahwa rasa itu bukan sekedar emosi. Ya. Emosi itu ya hanya menyangkut satu rasa. Dalam artian kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang gitu. Ya, itu emosi. Tapi human interest itu berada di atas emosi, Melan. Ya. Jadi contohnya human interest itu adalah misalnya gabungan beberapa rasa. Contoh ya, bangga. Bangga itu coba human interest atau emosi? Dia satu rasa atau banyak rasa di dalam bangga? Proud, bangga. Itu satu rasa atau berbagai rasa yang ada di dalamnya? Berbagai rasa. Berbagai rasa. Jadi karena dia berbagai rasa, dia bukan emosi, tapi dia human interest. Kenapa? Karena di dalam bangga itu ada rasa senang, ada rasa terharu, ya kan? Ada rasa bahagia, ya kan? Nah, bangga itu gabungan dari beberapa emosi. Nah, karena dia gabungan dari beberapa emosi, maka dia disebut sebagai human interest. Gitu ya, Melan. Jadi bukan cuma sekedar emosi, karena emosi itu mengandung cuma satu rasa, tapi di atas emosi atau human interest. Sebentar ya.
Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya? Sampai tadi bicara soal apa tadi? Pada prinsipnya menulis feature lebih terarah ke hati. Iya, itu pada soal hati. Jelas, paham? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Tadi. Sebab ya, sebagai sebuah karya jurnalistik, feature haruslah menarik dengan memperhatikan. Nah, ini dicatat lagi ya. Feature harus menarik dengan memperhatikan psikologi dan kedekatan dengan audiens. Ya, catat tuh. Kenapa psikologi? Ya, psikologi itu maksudnya adalah kejiwaan dan kedekatan